Kemudian kami di sini menggunakan desain terpadu, bukan menggunakan sintak Merdeka, tapi menggunakan sintak terpadu karena memang di sekolah kami termasuk sekolah SIP ya, dan harus menggunakan RPP terpadu. Lalu kemudian saya desain supaya proses tersebut berdiferensiasi, tentu saja berdasarkan hasil pemetaan saya terhadap siswa yang akan saya ajarkan. Kategori yang haram dimakan, nggak boleh kita makan. Ini darah yang dibekukan, dia sendiri pakai kaki. Di mana nggak bisa taruh gambar rumah? Dibuat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Tugas di SDIT Nurul Fikri Selong, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan, tentu saja di situ saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan belum terlalu maksimal. Artinya melihat penilaian informal dan penilaian formal juga, itu sepertinya butuh inovasi pembelajaran dalam proses, kemudian dalam penyampaiannya, lalu bagaimana saya mendesain rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Yang kedua, terkait dengan penilaian informal, tentu saja saya menemukan siswa-siswa saya yang kelihatannya seperti tidak berminat dalam pembelajaran saya, lalu kemudian mengantuk, tidak termotivasi untuk belajar, lalu tidak bersemangat gitu. Saya amati ternyata itu membutuhkan intervensi, baik dari segi bagaimana saya menyampaikan pembelajaran, lalu bagaimana saya menilai, lalu bagaimana supaya saya memperbaiki, ini terutama sekali bagaimana saya memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Sehingga dengan latar belakang tersebut, saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode pembelajaran cooperative learning tipe TGT. Terkait dengan persiapannya, tentu saja harus menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan hasil belajar sebelumnya, lalu menyampaikan apa yang akan kita lakukan berikutnya sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi saya. Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala sekolah dan waka kurikulum, tentu saja yang ada kaitannya dengan hal tersebut, saya mencoba untuk mendesain pembelajaran yang sudah saya lakukan barusan. Lalu terkait dengan metodenya, saya mencari-cari di buku, lalu membuka kembali YouTube gitu ya. Apa saja yang kira-kira akan menyenangkan anak-anak saya. Lalu saya menemukan sebuah metode dan strategi pembelajaran yang mengakomodir siswa-siswa saya yang ada di kelas Anissa. Saya menggunakan cooperative learning. Hari ini anak-anak saya buat berkelompok untuk mempelajari, mengidentifikasi makanan halal, makanan yang termasuk kategori baik, kemudian makanan yang haram. Kemudian kami di sini menggunakan desain terpadu. Ya, sintaknya bukan menggunakan sintak Merdeka, tapi menggunakan sintak terpadu karena memang di sekolah kami termasuk sekolah SIP ya, dan harus menggunakan RPP terpadu. Lalu kemudian saya desain supaya proses tersebut berdiferensiasi, tentu saja berdasarkan hasil pemetaan saya terhadap siswa yang akan saya ajarkan. Lalu membuat media yang mengakomodir kebutuhan siswa. Selain media yang saya siapkan, alat dan bahan, lalu rencana pelaksanaan yang kira-kira menyenangkan untuk siswa. Kalau dilihat dari proses yang saya lakukan sebelumnya, tentu saja hari ini saya lebih bahagia. Kenapa?
Karena indikator saya bahagia setelah mengajar itu adalah anak-anak saya paham ketika saya bertanya begitu. Lalu kemudian anak-anak merasa antusias belajar. Siswa-siswi tentu saja saya temukan tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang ngobrol gitu. Itu adalah indikator kebahagiaan seorang guru, terutama saya pada hari ini. Terkait dengan rencana perbaikan saya ke depan, saya akan lebih merapikan desain yang lebih inovatif barangkali. Maksud saya pembelajaran yang esok akan lebih baik dari hari ini. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makanan halal yang tidak baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu makanan thayyib adalah makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Saya Cila, perasaan saya senang ketika belajar karena pembawaan Ustazah Aisyah itu seru, yang membuat kita itu senang terus fresh gitu loh. Harapan saya semoga kedepannya guru-guru lebih memahami kriteria cara belajar anak muridnya agar anak murid tidak merasa bosan sepanjang pelajaran. Ketika bosan, pelajaran akan susah masuk, jadi guru-guru lebih memahami cara belajar anak muridnya. Perasaan saya senang karena metode yang kita pakai itu siswa yang lainnya, teman-teman saya lebih mudah memahami tentang pelajaran yang disampaikan, dan kami mendapatkan pelajaran baru tentang makanan yang halal dan yang haram. Harapan saya semoga semua ustadz dan ustazah bisa melakukan hal yang sama dengan metode-metode pelajaran yang lebih menarik lagi agar kita lebih semangat untuk belajar.